Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Salma Galusantika Putri dengan nomor induk mahasiswa 26022929291. Saya dari Teknik Industri, Binus Online Learning. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sustainable Development Goals, poin 9, yaitu infrastruktur industri dan inovasi dengan judul Inovasi Teknologi dalam Industri 4.0 di Indonesia. Selanjutnya, list of content atau daftar isi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga hasil temuan di lapangan, keempat solusi, kelima kesimpulan, dan terakhir adalah refleksi diri. Selanjutnya adalah latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana SDG 9 menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, industrial yang inklusif dan berkelanjutan, setelah peningkatan inovasi. Untuk mewujudkan tujuan ini, Indonesia mengadopsi konsep industri 4.0 yang mengintegrasikan Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cloud Computing ke dalam proses industri guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing nasional. Di era industri 4.0, akses internet menjadi faktor utama dalam mendukung transformasi industri. Namun di Indonesia pada tahun 2023, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendesa PDTT melaporkan bahwa terdapat 2.881 desa tanpa akses internet. Kemudian Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2021 mencatat ada 5.098 desa atau kelurahan yang tidak memiliki menara base transceiver station atau BTS dan tidak ada sinyal telepon seluler. Desa yang belum memiliki akses internet yang memadai menyebabkan kesenjangan digital yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan. Secara global, lebih dari 4 miliar orang belum memiliki akses internet dengan 90% di antaranya berada di negara berkembang. Di Indonesia, keterbatasan jaringan, biaya infrastruktur tinggi, dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan utama. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana inovasi teknologi diadopsi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kedua, bagaimana tingkat kesiapan atau tantangan hambatan dari infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mengadopsi inovasi teknologi. Yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi warga melalui teknologi. Selanjutnya, temuan di lapangan. Di sini saya melakukan dua wawancara yang terdapat dua narasumber yang berbeda. Yang pertama ada Bapak Sudarmadi. Beliau ini adalah pegawai salah satu pemerintahan di kabupaten. Yang kedua adalah Ibu Nova Putri. Beliau ini adalah karyawan swasta. Dimulai dari narasumber yang pertama. Di kantor Kabupaten Bapak Sudarmadi sudah menerapkan penggunaan teknologi dalam menunjang pekerjaan para pekerja pemerintah. Ditambah sudah banyak pelayanan masyarakat yang menggunakan digitalisasi. Beberapa tempat umum, salah satunya adalah taman kota, juga sudah disediakan internet gratis. Itu semua sudah direncanakan pemerintah kabupaten yang memiliki misi jangka panjang, yaitu menjadikan kabupaten tersebut kabupaten yang smart city. Namun, mengingat letak geografis kabupaten ini berada di bawah kaki gunung, sehingga masih banyak keterbatasan akses teknologi. Salah satunya seperti area yang belum terkena akses internet. Selain itu, rendahnya literasi digital di pedesaan menjadi kendala dalam pemanfaatan layanan daring pemerintah. Akibatnya, masih banyak yang masih harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Harapannya untuk ke depan, inovasi teknologi tidak hanya membantu pelayanan publik, tetapi juga dapat digunakan untuk inovasi ekowisata dan digitalisasi UMKM di daerah kabupaten tersebut. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua yaitu Bu Nova. Bagi Bu Nova, inovasi teknologi sangat membantu pekerjaan beliau sebagai karyawan swasta. Di tempat kerja beliau, digitalisasi telah diterapkan. Salah satunya yaitu pemanfaatan sistem ERP.
yang memungkinkan dokumen saling terintegrasi antar departemen sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, perusahaan tempatnya beliau ini bekerja juga sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai, termasuk dukungan dari tenaga IT yang siap membantu jika terjadi masalah teknis. Namun, di luar pekerjaan sebagai karyawan, Bu Nova menyayangkan kekurangan sosialisasi inovasi teknologi di lingkungan beliau tinggal. Banyak masyarakat baik lanjut usia maupun anak muda yang belum mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan layanan publik untuk mempermudah berbagai urusan administratif. Ibu Nova sendiri ini tinggal di salah satu kota yang sudah memiliki akses internet yang sudah sangat memadai. Namun, kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak warga yang masih memilih datang langsung ke kantor pemerintah, meskipun mereka sebenarnya memiliki akses layanan tersebut secara online. Harapannya, masyarakat terutama di kota besar di tempat Ibu Nova ini tinggal lebih memahami manfaat layanan digital yang telah disediakan oleh pemerintah dan dapat menggunakannya secara optimal. Dengan dukungan tenaga profesional, Ibu Nova juga mengharapkan pemerintah dapat memberikan panduan digital sederhana untuk membantu masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah yang diakses secara daring. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama ada peningkatan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil. Pemerintah kabupaten perlu mempercepat pembangunan telekomunikasi di daerah dengan akses internet terbatas, kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau ISP, serta pemanfaatan satelit atau fiber optik untuk memperluas jangkauan internet di pedesaan atau di kaki gunung. Kemudian, sosialisasi dan edukasi digital masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan daring pemerintah menghambat pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, contohnya seminar, pelatihan, atau penyuluhan di desa. Pemerintah bisa menggandeng komunitas lokal atau memanfaatkan generasi muda sebagai agen digital. Selain itu, layanan daring juga harus dapat dibuat lebih mudah untuk diakses, termasuk untuk lansia dengan paduan sederhana seperti video tutorial atau brosur, serta menyediakan pusat bantuan atau hotline untuk mendukung pengguna. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan sektor swasta atau akademis. Pemerintah kabupaten dapat menggandeng perusahaan teknologi atau perguruan tinggi untuk mengembangkan solusi digital yang lebih inklusif dan ramah pengguna. Program beasiswa atau pelatihan khusus bagi generasi muda di pedesaan juga bisa menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan. Pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung pembangunan di era industri 4.0 khususnya dalam konteks Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya menerapkan digitalisasi, masih terdapat kesenjangan akses internet terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Hal ini menyebabkan keterbatasan infrastruktur, biaya tinggi, serta rendahnya literasi digital di masyarakat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa digitalisasi telah diterapkan di berbagai sektor, seperti dalam dunia kerja dan layanan publik. Namun, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan layanan daring yang telah tersedia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi, termasuk meningkatkan infrastruktur, sosialisasi, dan edukasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademis untuk mempercepat adopsi teknologi secara lebih inklusif. Secara keseluruhan, transformasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan, tetapi dengan strategi yang tepat dan kerjasama dari berbagai pihak, kesenjangan digital dapat dikurangi, sehingga manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian untuk refleksi pribadi, yang pertama adalah self-awareness. Dalam industri 4.0, saya semakin menyadari bahwa teknologi memiliki peran besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan digital memang memberikan kemudahan, tetapi saya melihat bahwa ada kesenjangan dalam akses pemahaman teknologi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini mengingatkan saya untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, tidak hanya fokus pada kenyamanan teknologi yang saya miliki, tetapi juga memahami tantangan yang dihadapi oleh orang lain dengan lebih bijak menggunakan teknologi.
Kemudian refleksi pribadi yang kedua ada adaptability. Seperti penerapan sistem digital di tempat kerja dan memang memberikan efisiensi. Tetapi di sisi lain masih ada masyarakat yang belum familiar dengan layanan daring. Hal ini membuat saya menyadari pentingnya fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Saya perlu terus belajar, mengembangkan keterampilan digital, dan memahami bagaimana teknologi dapat diadopsi secara efektif untuk meningkatkan produktivitas serta membantu masyarakat yang masih kesulitan mengakses teknologi. Yang ketiga, refleksi pribadi. Yang ketiga adalah collaboration. Kolaborasi di sini dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, akademis, dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara lebih inklusif. Saya menyadari bahwa untuk menghadapi tantangan digital, saya tidak bisa berjalan sendiri. Dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial, memang membangun jaringan, berbagi pengetahuan, dan bekerja dengan orang lain adalah kunci menciptakan perubahan yang lebih luas. Dengan kolaborasi yang baik, kesenjangan digital dapat diperkecil dan manfaat teknologi bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.